Oke, mari kita ngobrolin sesuatu yang rasanya deket banget sama kita. Saking deketnya, kita mungkin jadi lupa buat mempertanyakannya lagi. Demokrasi. Kita akan coba mundur ribuan tahun ke belakang buat lihat gimana sih konsep yang lahir di perbukitan Athena ini berubah, dan gimana perjalanan panjang itu ngebentuk cara kita hidup bernegara hari ini. Kita kan udah terbiasa banget ya sama pemilu, sama wakil rakyat, itu seolah-olah udah jadi jantungnya demokrasi. Tapi pernah kepikiran gak sih, emangnya dari dulu demokrasi itu ya bentuknya kayak gini? Nah, buat ngejawabnya kita perlu jalan-jalan ke masa lalu, dan kita bakal nemuin betapa bedanya gagasan demokrasi di awal kelahirannya. Perjalanan kita dimulai lebih dari 2.500 tahun yang lalu, di sebuah negara kota Yunani yang super sibuk, namanya Athena. Di tengah-tengah keramaian pasar dan pilar-pilar kuil yang megah itu, lahirlah sebuah ide yang radikal banget pada masanya. Sebuah sistem pemerintahan yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka menamainya demokratia. Secara harfiah ini artinya kekuasaan rakyat. Dan ini bukan cuma slogan loh, ini benar-benar deskripsi tentang cara kerja negara mereka. Kekuasaan buat ngambil keputusan-keputusan besar itu nggak lagi dipegang sama raja atau kaum bangsawan, tapi langsung sama rakyat itu sendiri. Ide radikal ini bisa berdiri tegak karena ditopang sama dua pilar utama. Pertama, ada yang namanya rule of law atau supremasi hukum. Ini yang mastiin nggak ada satu orang pun yang kebal hukum, dari petani sampai jenderal. Ini semacam perisai gitu, buat melawan kekuasaan yang sewenang-wenang. Terus yang kedua, ada aisonomia. Artinya, semua warga negara itu setara di mata hukum. Tanpa gagasan ini, di mana setiap suara dianggap sama pentingnya, demokrasi sejati ya nggak akan pernah bisa tumbuh. Demokrasi di Athena itu nggak ujuk-ujuk jadi dalam semalam. Prosesnya panjang, ditempa lebih dari 100 tahun. Dimulai sama Solon yang naruh fondasinya dengan bikin hukum yang berlaku buat semua. Terus ada Cleisthenes yang dengan cerdiknya ngerombak struktur sosial buat mecah kekuasaan dinasti-dinasti kaya. Nah, puncaknya itu dibawa Perikles yang dengan beraninya mindahin sisa-sisa kekuasaan kaum aristokrat ke tangan rakyat. Dari sinilah lahir zaman keemasan demokrasi Athena. Jadi gimana sih wujud kekuasaan di tangan rakyat ini dalam prakteknya? Wah, ini beda banget dari yang kita bayangin sekarang. Ini tuh demokrasi langsung yang murni banget. Coba deh bayangin ya, 10 kali dalam setahun, ribuan warga Athena itu ngumpul di sebuah bukit namanya Pnyx. Di majelis ini, atau eklesia, mereka tuh nggak milih wakil, mereka sendirilah pemerintahnya. Mereka debat, diskusi, dan voting langsung buat setiap keputusan penting, mulai dari soal pajak sampai urusan perang. Suara mayoritas yang diambil cuma dengan angkat tangan, langsung jadi hukum saat itu juga. Tapi, ada satu pertanyaan yang penting banget. Siapa sih yang dimaksud dengan rakyat ini? Nah, disinilah letak sisi gelapnya. Demokrasi Athena itu emang dalam banget partisipasinya, tapi di saat yang sama juga super eksklusif. Hak politik itu cuma dimiliki sama warga negara pria dewasa. Sementara perempuan, budak, dan orang asing, yang jumlahnya kira-kira 85% dari total populasi, sama sekali nggak punya suara. Jadi kekuasaan rakyat ini sebenarnya adalah kekuasaan untuk segelintir orang saja. Setelah Athena jatuh, ide demokrasi ini seolah lenyap di telan bumi selama hampir 2000 tahun. Dan ketika ide ini muncul lagi, dunia udah berubah total, dan orang-orang ngelihatnya dengan cara yang sama sekali baru dan penuh dengan rasa curiga. Para pendiri Amerika Serikat, waktu mereka ngerancang negara baru, mereka itu kan pembelajar sejarah yang tekun. Tapi pas mereka nengok ke Athena, mereka bukannya ngelihat sebuah model yang bisa ditiru. Justru sebaliknya, mereka ngelihat itu sebagai sebuah peringatan, sebuah sistem yang menurut mereka terlalu gampang goyah sama emosi massa, rawan kekacauan, dan ujung-ujungnya bisa hancur sendiri. Kutipan dari James Madison ini, salah satu arsitek utama konstitusi Amerika Serikat, benar-benar ngerangkum ketakutan mereka. Mereka percaya kalau kekuasaan yang langsung dipegang massa itu bakal selalu berujung pada tirani mayoritas, di mana hak-hak minoritas dan kepemilikan pribadi bisa dengan gampangnya diinjak-injak. Mereka mau pemerintahan dari rakyat, tapi jelas bukan dengan cara Athena. Lantas, apa solusinya? Kalau demokrasi langsung dianggap terlalu berbahaya, gimana caranya bikin pemerintahan yang tetap berdaulat di tangan rakyat, tapi juga stabil? Jawabannya adalah sebuah kompromi, sebuah republik. Madison ngerancang sebuah sistem yang brilian buat menginginkan apa yang dia sebut api faksi atau kelompok kepentingan. Caranya, kekuasaan itu nggak dipusatkan, tapi disebar ke 3 cabang, legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Setiap cabang dikasih kemampuan buat ngawasin dan membatasin cabang yang lain, jadi ada semacam ketegangan yang produktif. Dan yang paling penting, rakyat nggak lagi memerintah secara langsung. Mereka mendelegasikan kekuasaan itu kepada wakil-wakil yang mereka pilih. Inilah cikal bakal demokrasi tidak langsung. Oke, sekarang yuk kita sandingkan langsung kedua model ini. Dengan membandingkan demokrasi Athena dengan demokrasi perwakilan modern, kita bakal ngeliat ada sebuah pertukaran fundamental yang udah kita buat sepanjang sejarah. Di satu sisi ada Athena, demokrasinya langsung dalam banget di mana warga yang punya hak itu punya kontrol luar biasa atas pemerintahan mereka. Tapi ya itu, definisi warganya sempit dan eksklusif banget. Terus di sisi lain ada model modern kita, demokrasinya nggak langsung dan terbatas, di mana kendali rakyat itu disalurkan lewat pemilu. Tapi seiring berjalannya waktu, definisi rakyatnya meluas secara dramatis sampai mencakup hampir semua orang dewasa. Pada akhirnya, evolusi demokrasi itu ya cerita tentang sebuah tarik-menarik yang nggak ada habisnya. Ini adalah pencarian keseimbangan antara idealisme partisipasi penuh dari setiap warga negara dan kebutuhan praktis akan sebuah pemerintahan yang stabil, terstruktur, dan mampu ngelindungin hak semua orang, bahkan dari mayoritas sekalipun. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir. Mana yang sebetulnya lebih demokratis? Sistem yang partisipasinya dalam banget tapi eksklusif, atau sistem yang luas dan inklusif tapi partisipasinya terbatas? Nggak ada jawaban yang gampang kan? Tapi justru dengan merenungkan pertanyaan ini, kita bisa lebih paham soal nilai-nilai dan kompromi yang tertanam di dalam sistem demokrasi yang kita warisi hari ini.